Kabar kurang sedap datang dari salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Alvendra Dewangga. Sebelumnya, pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti menilai bahwa kerangka skuad Garuda Asia sudah terbentuk. Sintayong memanggil pemain jangkung Liga 2. Siapa dia? Berikut simak pembahasannya. Kabar kurang sedap datang dari salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Alvendra Dewangga, di mana sebelumnya pemain PSIS Semarang tersebut dipastikan batal membela timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Ya, sebelumnya pemain andalan PSIS ini memang telah dikabarkan mengalami cedera hamstring. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera saat membela PSIS melawan Arema FC pada Liga 1 pada Rabu lalu. Dalam laga ini memang meraih kemenangan 2-0 atas Arema FC. Namun, kemenangan itu harus memakan korban, yakni di mana Alvendra Dewangga yang mengalami cedera hamstring. Ya, meski saat itu Dewangga mengalami cedera hamstring, PSIS masih melepas pemain muda ini ke timnas U23 Indonesia. CEO PSIS Semarang yakni Yoyo Sukawi menjelaskan bahwasannya Alvendra Dewangga memang masih diberangkatkan ke Jakarta. Berbeda dengan rekan setimnya yang yakni Adi Satrio dan juga yang belum dilepas ke Jakarta karena sakit dan juga harus menjalani perawatan intensif. Dengan begitu, Dewangga tetap berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan tim Merah Putih. Ya, Yoyo menceritakan bahwasanya sebenarnya Dewangga bergabung ke Jakarta tidak dalam kondisi fit. Ya, hal itu ternyata membuat Alvendra Dewangga sebelumnya diperiksa oleh tim dokter di PSIS Semarang menyatakan ia mengalami cedera hamstring. Namun, menurut Yoyo akan lebih baik jika kondisi Dewangga juga diperiksa lagi oleh tim dokter Timnas U23 Indonesia. Benar saja, saat dilakukan pemeriksaan juga oleh tim dokter Timnas U23 Indonesia, Dewangga cedera. Terkait Dewangga, sebenarnya setelah pertandingan melawan Arema FC, ia telah mengalami cedera hamstring, ujar Yoyo Sukawi. Tetapi dia tetap berangkat ke Jakarta lanjutnya. Pemain kelahiran 28 Juni 2021 itu diharuskan istirahat karena mengalami cedera hamstring. Dengan pernyataan tersebut, Dewangga pun berpeluang besar batal memperkuat skuad Garuda Muda. Oleh sebab itu, ia tentunya tidak mungkin membela di timnas U23 Indonesia di Piala AFF. Apalagi pernyataan dari tim dokter timnas yang diungkapkan oleh Yoyo itu cukup jelas. Bahkan Dewangga mengalami cedera dan tidak bisa dimainkan. Pemain yang turut membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 itu bahkan diharuskan istirahat, sehingga bisa disimpulkan Dewangga tak akan ikut dibawa Sintayong ke Thailand untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Berita Timnas Indonesia U17 di mana pelatih Bima Sakti menyatakan bahwasannya timnya kali ini sudah menyiapkan kerangka tim sudah terbentuk. Sebelumnya, pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti menilai bahwa kerangka skuad Garuda Asia sudah terbentuk. Ya, seperti yang diketahui bahwasanya Bima Sakti sudah mulai merancang skuad akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Mayoritas pemain adalah jebolan Piala AFF U16 2022 lalu, ditambah lagi ada pemain diaspora dan juga pemain hasil seleksi yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Awalnya ada 34 pemain yang dipanggil untuk menjalani TC tahap awal. Namun jumlah tersebut terus berubah karena sistem seleksi dan juga menggunakan model promosi dan juga degraderasi. Bima Sakti menjelaskan anak asuhnya mendapatkan pengalaman yang cukup saat bertanding pada laga uji coba yang digelar di Bali. Mereka sudah mulai diberi materi taktikal dan juga bisa menjalankan instruksi dengan baik. Apalagi kini mereka sudah berkumpul sejak 10 Juli lalu dan saat ini mulai terlihat banyak mengalami peningkatan. Timnas U17 sebelumnya beberapa kali beruji coba di Bali dengan persiapan selama 2 minggu, kemudian latihan taktik sekitar 3 hari. Timnas juga melawan tim yang level dan usianya di atas mereka. Ya, dari hasil uji coba tersebut kami bisa melakukan perbaikan pada pemusatan latihan di Solo ini. Semoga nantinya bisa lebih baik. Timnas U17 Indonesia rencananya akan melanjutkan TC lagi di Jakarta pada Senin pekan depan
Nantinya ada 34 pemain yang bergabung dalam TC tersebut. Kemudian selanjutnya pemain yang lolos seleksi di beberapa daerah akan dikumpulkan pada 15 Agustus untuk seleksi nasionalnya. Nantinya pemain-pemain yang terpilih akan masuk skuad Garuda Asia. Sementara itu, Bima Sakti menargetkan ada 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia U17 2023. Dari 34 tersebut, hanya 26 yang akan dipanggil saja. Ya, tetapi TC bisa maksimal 34 pemain. Rencananya tanggal 15 Agustus akan mengumpulkan beberapa pemain yang sudah terseleksi di 12 kota. Kemudian dilangsungkan seleksi lagi di tingkat nasional pada 15, 16, dan 17 Agustus di Jakarta. Selanjutnya Bima Sakti menegaskan bahwa kerangka utama Timnas U17 Indonesia sudah mulai terbentuk. Berikutnya tinggal menambahkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Menurutnya, pemain tersebut harus memiliki kualitas dan juga bisa jadi penambah kekuatan skuad Garuda Asia. Bagaimana menurut kalian? Kemudian, Sintayong memanggil pemain jangkung Liga 2. Siapa dia? Berikut simak pembahasannya. Ya, ada profil singkat kiper klub Liga 2 FC Bekasi yakni Nuri Agus yang mendapatkan panggilan Timnas U23 Indonesia. Pemanggilan Nuri Agus diumumkan oleh FC Bekasi melalui akun Instagramnya. Hal ini pun membuat FC Bekasi memberikan selamat kepada Nuri Agus. Artinya di sini Garuda memanggil hormat besar dari kami. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Nuri Agus. PSSI rupanya juga mengumumkan pemanggilan dari Nuri Agus sendiri. Nuri Agus menjadi salah satu pemain baru yang mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk bergabung ke TC Timnas U23 Indonesia di Jakarta. Jadi Nuri Agus adalah pemain yang dipanggil baru oleh Sintayong ke Timnas U23. TC ini merupakan persiapan Timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFF U23 2023. Pelatih Sintayong sendiri menambahkan amunisi pemain dengan pemanggilan Muhammad Kanu dari Persis Solo dan juga Nuri Agus dari Bekasi FC. Hadirnya Nuri Agus sempat menimbulkan pertanyaan, pasalnya sudah ada 3 kiper di Timnas U23 Indonesia. Ya, itu ada nama Hernando Ari dari Persebaya, Adi Satrio dari PSIS dan juga Dava Dasyo dari Borneo FC. Lantas, mengapa Sintayong memanggil Nuri Agus? Ya, kemudian ada kabar terbarunya bahwasanya kemunculan Nuri Agus sebenarnya adalah untuk menggantikan posisi Hernando Ari. Siapa sih sosok Nuri Agus sendiri? Dilansir bahwasanya Nuri Agus memulai karirnya bersama PSS Youth pada tahun 2019 silam. Pemain kelahiran tahun 2021 itu bergabung dengan Persis Solo pada tahun 2001. Nuri Agus sempat dipinjamkan ke Persita Pati pada tahun 2022. Selama di Persipa, Nuri Agus mencatatkan penampilan 4 kali di Liga 2 2022. Dari 4 penampilan pemain berpostur tinggi 186 cm itu kebobolan 5 kali tanpa sekalipun meraih clean sheet. Ya, tentunya Nuri Agus selalu kembali ke Persis Solo pada awal tahun ini, hingga akhirnya sang pemain sekarang berseragam di FC Bekasi. Ya, lantas bagaimana?